rahmat dan kasih sayang semoga tercurahkan untuk saudara-saudaraku semua, sebangsa dan tanah air dimanapun berada. Saudara, kita akan membahas lagi tentang perbendaharaan yang tersembunyi. Karena masih banyak saudara-saudara kita ya yang belum mengerti ataupun belum paham di dalam perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian belum paham tentang siapa sih diri kita ini yang sebenarnya. Diri yang sebenar-benarnya diri ini siapa sih gitu. Itu banyak sekali yang nanya sama kita. Kita jawab, sebenarnya konten-konten kita selama ini itu adalah konten-konten yang memang kita sengaja untuk konten-konten dasar dulu gitu. Dasar dulu bertahap, barulah kita naik pelan-pelan. Nah, sedangkan dasar saja masih banyak yang menentang, masih banyak yang mengatakan bahwa sesat. Tidak masalah, karena memang Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, ketika aku ini menyebarkan daripada ilmu ini, ilmu ma'rifatullah ini, rahasia, di balik rahasia ini, maka kepalaku dipenggal. Sementara ini yang kita buka dari kemarin masih dasar, baru dasar-dasar. Jadi begini, perbendaharaan yang tersembunyi. Di situ dalam hadis qudsi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Perhatikan, maksud perbendaharaan tersembunyi apa? Berarti memang tidak kelihatan ataupun belum bisa dikenal sama sekali, karena di situ belum ada yang namanya makhluk sama sekali. Bahasa syariatnya makhluk. Ibarat seperti ini, pejamkan mata, di situ hanyalah kegelapan, tidak ada sesuatu, hening, tenang, hening, gelap dan sebagainya. Kemudian di dalam perbendaharaan tersembunyi ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan yang namanya makhluk untuk melihat dirinya di luar daripada dirinya, sehingga dia menciptakan yang namanya nur. Nur. Coba buka mata, dari tutup mata gelap no? Kemudian buka mata, nur. Nur ilahi, nur daripada dirinya sendiri, namanya Ahmad. Ahmad. Allah Muhammad. Jadi dari Ahad, sang Ahad tadi, sifatnya belum ada, masih tersembunyi di dalam dirinya. Af'alnya belum, namanya belum, di perbendaharaan yang tersembunyi. Bukannya belum ada, sudah ada, akan tetapi tersembunyi di dalam perbendaharaan itu tadi, sang Ahad. Kemudian ada Ahmad. Nah, di sini sang Ahad mewujudkan daripada nurnya yang di mim itu, Ahmad. Jadi Ahad tambah mim, Ahmad. Kemudian sang Allah Subhanahu wa taala itu melihat daripada mimnya itu. Dia melihat mimnya ini sebenarnya dirinya sendiri. Secara hakikatnya begitu. Inilah Qadim, Nur Ahmad ini Qadim. Secara hakikat Qadim, secara syariat pun dibilang Qadim. Nah, kemudian memandang daripada mimnya itu, kemudian terpancar daripada Nurun Muhammad. Nur Muhammad ini secara syariat ya baharu, secara syariat itu baharu. Akan tetapi ketika secara hakikat, ya toh dia juga, Nur Muhammad dia juga, Nur Ahmad dia juga, perbendaharaan tersembunyi dia juga. Jadi tidak perlu berdebat Nur Muhammad ini qadim ataupun muhaddas. Itu dari segi saja. Segi syariat ya jelas muhaddas, kan makhluk, ya toh, kan baharu. Akan tetapi secara hakikat qadim, di mana di dunia ini kira-kira selain dia? Kira-kira di mana? Tidak ada. Tidak ada. Jadi istilahnya itu bahasa-bahasa saja, pemahaman-pemahaman saja itu. Jadi semuanya sebenarnya sama saja. Dia juga gitu. Nah, bicara pun dia juga. Semuanya sampai akhir zaman dia juga. Jadi mungkin begitu dari Nur Muhammad ini tadi. Ini kan rohnya semesta, rohnya manusia, jin dan semuanya dari Nur Muhammad ini tadi.
Nah, kemudian ini kan sudah tertera juga dalilnya di surah Al-Ikhlas. Ini kan tentang martabat 7 juga. Qul huwallahu ahad, katakanlah aku itu esa, tunggal. Nah, ini waktu masih di perbendaharaan yang tersembunyi tetap esa. Allahus samad, tempat meminta segala sesuatu, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun setara dengannya. Itu bahasa syariatnya, tafsir syariat. Akan tetapi hakikatnya apa? Tidak ada yang setara dengan dia, maksudnya tidak ada yang selain dia, dia juga. Jadi sejak perbendaharaan yang tersembunyi, ya, sejak alam ahadiyah sampai alam wahda, kemudian wahidiyah, kemudian tembus ke alam malakut, ruh, atau tembus ke alam ajasam, misal, kemudian insan, itu dia juga sama, maksudnya ahad. Siapa yang ngomong Allah itu tetap dengan itunya, alam ahadnya, sang ahad di alam ahad? Tidak, maksudnya begini, dari alam ahad sampai alam insanul kamil, itu tetap ahad. Kelihatannya ini banyak, ya toh, bahasa syariatnya makhluk toh, akan tetapi dia juga. Makanya kita itu harus mentauhidkan Allah, mengahadkan bahwa tiada segala sesuatu daripadanya. Memang Nur Ahmad ataupun Nur Ilahi, Nur Muhammad ini bukan Tuhan, tapi sifatnya. Orang zat bercerai dengan sifat, tidak mungkin. Sifat itu ya dia juga. Makanya kata guru kita, tidak sempurna seseorang ma'rifatnya ketika dia tidak mengetahui dua perkara. Yang pertama, asal kejadian dirinya. Yang kedua, awal mula yang diciptakan Allah. Awal mula yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Nah, kemudian asal kejadian diri kita dari mana? Dari bapak kita. Bapak kita dari mana? Dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya, terus sampai Adam, sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian dari Nabi Adam dari tanah. Nah, tanah dari mana? Dari air. Air dari mana? Diciptakan dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Jadi alam semesta dan seluruhnya ini, kita ini dikelilingi daripada Nur Muhammad. Kemudian batinnya itu adalah Nur Ahmad. Akan tetapi sampai fananya sampai Nur Muhammad dulu saja, biar tidak terlalu bingung. Karena torikoh apapun jalannya, itu ketika tidak mempelajari Nur Muhammad, itu lama. Kita bisa akui ya, kita tidak menjelekkan yang lain-lain ataupun metode-metode lain, tidak. Akan tetapi jalan yang paling tercepat untuk sampai kepada Allah adalah dengan jalan Nur Muhammad. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawatnya untuk siapa, Mas? Dua-duanya. Untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita, diri kita, karena kita ini yang Muhammad. Akan tetapi pada hakikatnya juga, Nabi Muhammad itu siapa, kita siapa, sama juga kan. Maksudnya bukan sama dari segi fisik dan sebagainya, akan tetapi kita dulu satu gitu loh. Semuanya satu, bukan kita ini. Akan tetapi sang ahad saja yang dari dulu sampai sekarang sampai terakhir itu ada. Kita kan yang mengatakan kita, aku kan itu cuma bahasa syariat, bahasa mulut. Yang penting hati tidak berkata kita ini ada. Karena dari dulu memang sampai sekarang itu tidak pernah ada kita ini. Tidak pernah ada. Maka kita harus pahami, semua ini, kita ini ibarat kayu. Jasad kita ini ibarat kayu yang diarungi dengan lautan yang luas. Jadi kita ini mengambang, dikelilingi dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain daripada Nur Allah juga. Nur Allah itu tiada lain daripada Sang Ahad juga. Jadi sama saja. Martabatnya yang berbeda. Sama dengan ruh di dalam tubuh. Sama semua itu sebenarnya. Maka kita ini ketika lubang mata ini masuk cahaya itu, ruh itu tadi, ruh semesta itu bisa kita melihat. Masuk cahaya di sini bisa kita mendengar. Masuk cahaya di sini bisa kita berkata-kata. Ruh. Kita dikelilingi. Ibarat kayu tadi di lautan yang lepas itu, kita dikelilingi Nur Muhammad. Jadi
Sebenarnya kalau bertanya tentang dalil ataupun hadis Al-Quran, itu sebenarnya dalilnya banyak sekali di Al-Quran. Akan tetapi tafsirannya yang seperti ini, itu tidak ada di dalam hadis dan sebagainya. Karena ini adalah ma'rifatullah, pengalaman daripada ulama-ulama. Apa yang mereka dapatkan di alam Jabarut, alam Malakut, alam Lahut, alam Hahut, dia tuangkan di pena, dia tulis dengan kitab, diajarkan kepada dia punya murid. Begini. Al-Quran dan hadis itu hak, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi di Al-Quran dan hadis itu banyak sekali kias, banyak sekali ayat-ayat mutasyabihat, banyak sekali yang mau ditafsir, dan orang-orang berdebat masalah tafsir satu dengan yang lain tafsir. Padahal jangankan satu ayat, satu huruf aja itu tafsirannya banyak, Masya Allah. Satu huruf, Pak, ditafsir ulama ini berbeda pendapat. Bahkan di kalangan ahli tasawuf pun berbeda pendapat gitu loh. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kalau orang yang masih mempermasalahkan ataupun menyalahkan pendapat-pendapat yang lain, itu ibarat begini, lampu, ini lampu. Ya toh? Ini lampu. Kita ini semua berada di bawah lampu-lampu ataupun di bawah cahaya-cahaya. Nah, ya, kita ini tidak tahu kita ini berada di cahaya yang mana gitu. Di tempat yang mana cahaya ini. Semua bilang itu cahaya. Coba kita naik di atas cahaya itu, duduk di atas cahaya dan melihat ke bawah semua, baru kita tahu. Jadi pendapat itu tidak perlu, kata guru kita itu, tidak perlu kita salah-salahkan orang, kafir-kafirkan orang, biar Allah sendiri. Kata Abah Guru Sekumpul apa? Siapa yang sering kafir-kafirkan orang, dialah yang lebih kafir sebenarnya. Iya. Coba lihat deh, bercermin kita punya diri ini. Siapa sih kita ini? Apa kita sudah dijamin masuk surga? Apa kita sudah ada sertifikasi jaminan? Dengan mengetahui ilmu-ilmu apapun yang kita miliki, terus kita sudah aman gitu. Allah, jangan seperti itu. Tetap tanamkan roja dan khauf. Kemudian tetap syariatnya, tetap hakikatnya. Karena ilmu syariat ini ilmu zahir, ilmu kita punya tubuh, batang tubuh ini, ibadah. Kemudian ilmu hakikat ini dalamannya. Kalau kita bersyariat tidak berhakikat, itu bagaimana itu? Tidak ada dalamannya, tidak mungkin bisa sholat khusyuk. Diajarkan di situ konsentrasi otakmu yang pecah nanti. Konsentrasi pakai akal ketika sholat, dia tidak usu-usu, tidak bakal khusyuk. Kalau bukan ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Jadi kembalikan semuanya kepada Islam secara kafah. Ud'u fis silmi kafah. Jangan selalu ngomong syariat, thariqat, hakikat, marifat. Ini tingkatan. Ketika kita sudah mumpuni, kita di thariqah, terus lepaskan syariatnya, kita di hakikat lagi naik, lepaskan thariqahnya, terus marifat, sudah tidak sholat, tidak makan, tidak apa. Ini orang salah paham, makanya disuruh cari guru. Itu supaya ada yang bimbing gitu loh. Jadi tidak sembarangan. Kalaupun tidak punya guru, dia orang yang dikasihi, disayangi, dia banyak salawat, gurunya langsung Nabi Muhammad SAW. Itu kalau banyak salawat. Tapi kalau tidak punya salawat, tidak punya memikirkan apa-apa, tiba-tiba langsung tutup mata bersemedi, tidak ada gurunya dan sebagainya, jalurnya tidak pernah bersalawat. Nah, ini yang ditakutkan. Apa itu? Karena iblis itu kan tidak kelihatan. Iblis itu tidak diketahui. Dia pintar, dia mampu merubah wujudnya. Banyak sekali itu godaan-godaan ketika kita dalam perjalanan rohani. Assalamualaikum, saya Nabi Khidir. Assalamualaikum, saya Sunan Geseng. Assalamualaikum, saya Sendang Dur, Sunan Sendang Dur. Assalamualaikum, saya Siti Jenar. Kalau kamu mengikuti itu, habis kamu tidak sampai kepada Allah. Orang-orang apa suara-suara begitu, pengalaman begitu jangan diikuti. Ilahi anta maksudi, hanya Allah lah tujuan kita. Begitu. Kemudian yang sering-sering, ya, saudara-saudaraku di Al-Hikmah, monggo silahkan amalkan selawat dan sebagainya. Akan tetapi kita ini di dalam hakikat ma'rifat itu tidak menuhankan fadilah, tidak menuhankan keuntungan, tidak menuhankan surga dan neraka. Kita ini menuhankan Allah. Jangan sampai kita sholawat banyak-banyak karena mau sugih, kaya. Jangan. Itu menuhankan fadilah.
Jangan menuhankan selain daripada Allah. Jangan menuhankan surga. Jangan menuhankan neraka. Menuhankan itu apa sih? Ketakutan yang berlebihan atau pengharapan yang berlebihan. Itu sudah menuhankan. Itu sudah menuhankan, saudara. Jadi kita ini jangan sampai merasa bahwa sudah paling bertuhan, ya, akan tetapi kita sendiri menuhankan harta. Kita sendiri menuhankan kekayaan. Kita sendiri menuhankan nikmat. Jadi hati-hati, saudara. Oke? Saya rasa begitu dulu. Mudah-mudahan dipahami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Berkah selalu, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.